Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustaz tentang warisan. Jadi mungkin saya sudah berkeluarga. Saya ada mau bercerita tentang keluarga saya dari nasab bapak dan mertua saya mungkin. Iya. Jadi bapak saya meninggal ketika saya SMA. Oke. Lalu setelah itu tidak ada pembahasan apapun tentang waris. Jadi ibu masih ada, anaknya 5. Saya anak 4, 1 sampai 4 cowok semua, kelima perempuan. Oke. Jadi sampai sekarang pun masih ditinggali untuk keluarga, ibu dan anaknya 3 di rumah itu. Jadi anak 3 artinya saudara kamu itu? Iya, saudara saya, kakak, Iya. dan adik saya. Iya. Jadi ibu pernah mengumpulkan semua ketika lebaran. Saya kan di daerah. Sebelum nanti mungkin mendahului takdir Allah meninggal, tapi ibu mau nanya kita anak-anaknya supaya nggak bertikai bagaimana ini nanti setelah ibu meninggal warisnya bagaimana. Saya bilang sih setahu saya masih simpelnya, saya tahu kita harus bagi sesuai Al-Quran. Ada kakak saya nggak setuju, jadi sayang itu karena nanti bisa tempat untuk kita berkumpul. Jadi peninggalan orang tua sayang untuk dijual, dibagi. Nah itu pun saya masih agak awam untuk itu. Jadi mungkin saya mengajak sama-sama kita cari ilmu sama Ustadz yang paham. Jadi jangan sampai kita malah salah menjalankan Al-Quran seperti saya bilang sih seperti itu. Cuman saya baru saat ini bisa nanya. Dan yang kedua yang tentang mertua saya. Satu-satu dulu. Jadi kasus ini memang banyak terjadi itu di masyarakat. Artinya harta waris nggak mau dibagi. Kenapa nggak mau dibagi? Karena mungkin biarin ini rumah, biar jadi rumah ngumpul-ngumpul gitu ya. Tapi yang harus kita pahami sekarang itu adalah waris ini harta peninggalan yang menjadi milik bersama. Ya, itu yang harus Anda tahu. Dan semua orang harus tahu bahwa warisan itu milik bersama. Ibaratnya nih rumah, peninggalan orang tuanya yang wafat. Ya. Kemudian rumah ini milik siapa? Milik saya? Tidak. Rumah ini milik keluarga bersama. Milik anak-anak. Kalau Anda tadi bilang punya anak 5. Ada ibu ya, dalam hal ini istri dari meninggal. Berarti rumah ini ya milik berenam. Ya, milik berenam. Kalau memang milik berenam, artinya apa? Artinya salah satu dari anak ini tidak boleh mengatakan ini rumah nggak usah dijual. Ya, ini rumah nggak usah dijual, buat ngumpul-ngumpul aja. Nggak boleh dia menahan. Kenapa? Karena yang lain juga menuntut haknya, meminta, bukan menuntut, tapi meminta haknya, ingin mengambil alih haknya. Ini ada hak, karena 6 orang ini masing-masing punya haknya dia di rumah ini. Jadi kalau ada salah satu menahan, ya nggak boleh. Kenapa? Ya bukan milik Anda, tapi ini rumah milik bersama. Jadi kalau ada ini ingin mengambil haknya karena dia lagi perlu, lagi butuh, mau beli rumah juga, yang ini juga mau usaha, yang ini buat keperluan anak dan sebagainya. Terus kakak tertua menahan, tidak boleh kakak tertua menahan. Ya, karena itu bukan milik kakak tertua. Lalu apa solusinya? Ya dibagi aja. Wong itu haknya mereka kok. Saya ambil contoh, saya bilang sama Anda, Mas, ini nitip saya ke Anda. Ya kan? Anak kelola. Suatu hari saya datang, Mas, saya meminta hak saya. Apakah Anda mengatakan, oh jangan Mas, udah biarin aja di tempat saya. Berhak nggak Anda menahan? Sudah, sama. Kan punya hak saya akan ambil. Saya mau minta Mas, ini hak saya. Ya kan? Nah begitulah. Jadi lebih baik dibagi. Karena ini milik orang Pak. Lalu, maaf Ustaz, itu pembagiannya seharusnya setelah bapak saya meninggal atau? Nah, masalah timing waktu ya terserah kebijakan Anda.
seharusnya setelah orang tua semua tidak ada gitu tuh? Enggak, tergantung kemaslahatan yang Anda anggap itu penting gitu loh. Kalau Anda anggap setelah Bapak meninggal sebulan, 2 bulan, belum perlu, nggak apa-apa. Tapi kalau setelah itu kalian menganggap perlu untuk dibagi, karena salah satu dari ahli waris itu tadi butuh untuk beli rumah lagi, untuk usaha, untuk apa ya, maka harus secepatnya dibagi karena ada orang yang ingin mengambil haknya, yang lain tidak bisa menahan. Begitu. Mungkin yang kedua juga kurang lebih sama. Yeah. Mertua saya dua-duanya masih ada. Anaknya cewek semua 3. Yeah. Cuma itu aja, pemahamannya perlu bagaimana dasar yang kuat saya lewat istri, bahwa seperti apa nanti kalau sudah meninggal itu. Jadi peninggalannya mungkin rumahnya 2 dan mobil 1. Sempat bapak mertua bilang mobilnya udah buat saya saja sama istri. Nanti mungkin rumah yang pertama di kakak pertama, yang ini ada yang kedua. Jadi, mau meninggal ngomong seperti itu. Ya sempat seperti itu mungkin. Nanti kalau meninggal ini buat ini gitu. Secara hukum syar'i tidak boleh itu. Kenapa? Karena itu kategorinya wasiat. Jadi prinsipnya dalam syariat itu la wasiyah li waris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Istri kamu ahli waris, saudara-saudaranya ahli waris, kan gitu kan? Nah, jadi tidak boleh dia berwasiat kepada para ahli waris. Lalu gimana dong? Berarti rumah 2 sama mobil-mobil itu akhirnya jadi milik ahli waris. Siapa ahli warisnya? Istrinya, 3 putri. Nah, karena dia punya anak cuman perempuan doang, maka ada ahli waris lain yang masuk dalam lingkaran itu. Siapa? Saudara kandung dari yang meninggal. Saudara kandungnya masuk di situ. Kenapa? Karena anaknya cuman perempuan-perempuan saja. Ya, karena ada pihak lain, yaitu paman-pamannya anak 3 ini atau saudara kandung dari yang meninggal, ya lebih baik diselesaikan. Sebab kalau kelamaan maka takutnya akan terjadi keributan, hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, paham tidak? Ada pihak lain, bukan 3 perempuan ini toh. Seperti mungkin kakaknya cowok atau cewek itu, nah itu rumusnya itu masih kayak satu. Nah, rumus. Dan mungkin kalau keluarga kamu tadi kan laki 4, perempuan 1, ya kan? Ibu 1, kan itu simpel. Kalau ini simpel sekali. Ya, nanti kalau itu rumah aset dijual, maka yang pertama prinsip kamu untuk yang kasus kamu tadi, kamu harus yakinin dulu kakakmu bahwa ini adalah hak berenam. Abang nggak boleh menahan. Kenapa? Karena ini milik bersama. Kalau menahan, sedangkan yang lain meminta hanya, maka berdosa, mengambil hak orang lain. Terus kalau kamu kasih contoh, umpamanya abang join bisnis, buka toko sama temennya, tiba-tiba teman abang ini ingin meminta haknya dari toko itu, apa abang berhak untuk menahan haknya teman? Ya kan? Loh, ini kan beda rumah sama. Nanti kita ngumpul gimana? Ngumpul gampang, bisa di rumah siapa aja gantian, kan gitu kan? Tapi masalah ini di rumah orang. Nah, cara baginya gimana? Nanti khusus yang punya keluarga kamu itu, kalau dijual, berapa hasil penjualan, keluarkan dulu 1/8 buat ibumu, 1/8 buat ibu kamu, karena dia posisinya istri. Sisanya kamu bagi 9. Sisa bagi 9, Mas. Kok bisa bagi 9? Laki kan 2 bagian. Sedangkan kamu ada berapa orang lakinya? 4. Kalau masing-masing 2 bagian berarti ada berapa bagian? 8. Kamu punya perempuan 1 bagian, berarti berapa bagian? Totalnya berapa? 9. Kamu bagi sisanya 9. Kalau sudah ketemu pembaginya, laki dikasih 2 jatah, perempuan kasih 1 jatah. Selesai. Nah itu kan kalau yang ibu masih ada, tapi kalau misalnya kesepakatannya nanti aja kalau ibu sudah nggak ada, udah gitu karena
kakak saya 2 masih belum nikah, masih menempati rumah itu. Sempat kita bilang ya nanti saja apa mau diatur kalau sudah nikah semua baru dibagi gitu. Sah-sah saja kalau semuanya setuju. Setuju dari dalam hati mereka, dari pikiran mereka setuju. Tapi kalau ada salah satu dari mereka yang gerundal, tahu gerundal? Salah satu dari mereka yang gerundal, artinya sebetulnya dia nggak mau menolak, maka nggak bisa, harus diselesaikan semuanya. Kenapa? Ada orang yang punya hak ingin meminta. Tapi kalau 100% semua setuju ya haknya mereka. Nah, Gitu ya. saya ada yang istilahnya masih ada cicilan rumah gitu, Ustaz. Kadang biar gimana caranya juga keluar dari ya mama riba juga, Ustaz. Ya, makanya berarti kan ada orang yang ingin mengambil haknya. Ya nggak bisa yang lain menahan. Seperti yang tadi saya contohkan. Ya nggak bisa orang lain, nah, dia punya hak kok di sini. Terus gimana? Ya bayarin haknya dia, tunaikan. Nggak bisa kita nahan-nahan. Gitu kan? Nah itulah. Terus keluarga istrimu. Berarti kalau mau dihitung keluarga istrimu, berarti kan ahli warisnya si istri sama 1/8. 8 itu ibunya, ibu mereka atau istri. Kemudian punya anak berapa? Cewek 3. Berarti 2/3 buat anak ceweknya. Buat anak perempuan 3 orang itu dibagi rata. Bagi rata. Sisanya diberikan ke saudara kandung si mayit. Nah, saudara kandung si mayit sisanya. Kalau ada laki perempuan saudara kandung, berarti laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Catatan biar nggak lupa kamu. Sisa, jadi sisa buat mereka. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Siapa mereka itu? Saudara kandung dari si mayit. Kalau ada sisa nggak dikasih. Ada sisanya itu, coba kamu hitung pakai kelipatan. Ya kan, 8 sama 3 berapa? 12. 24, maaf. Ya kan? Bener nggak? Lemot. 8 sama 3, berarti kan 24. Ya nggak? 24 itu kelipatannya, kalau hitungan matematis ya. Itu 24. 24 dengan 8 berarti berapa? 24 dibagi 8. 3. Ya kan? Terus 24 dibagi 3. Ya 8. Berarti kalau 2/3-nya 16. Berarti ada sisa berapa? 3 sama 16, 19. Berarti masih ada 5 poin. Nah, 5 poin itu sisa. 5 poin itu sisanya namanya diberikan kepada saudara kandung si mayit. Kalau sudah nggak ada semua? Hah? Kalau saudara kandung sudah tidak ada? Emang saudara kandung si mayit enggak ada semua? Masih ada sih sementara. Ya sudah, itu ada-adain aja. Jangan nanya yang nggak ada. Ya udah gitu jawabannya. Ada lagi? Maaf, tadi saya lupa juga. Kalau ibu saya masih ada. Nanti kalau setelah ibu nggak ada, hitungannya di Ya kembali ke anaknya lagi. 2/3 itu ya? Loh enggak, kalian kan anaknya laki perempuan. Kan cerita ibumu kan. Kalau ibumu umpama nanti kemudian hari sudah nggak ada, maka haknya ibu kamu itu diberikan kepada 5 orang itu. 5 orang kamu, saudara kamu itu 4 laki, perempuan 1. Ya sama. Dibagi berapa? 9. Iya, sudah gitu aja. Sip kan? Nanti kalau ada duitnya jadi pintar sendiri kamu. Karena nggak ada duitnya itu jadi duit lemot. Kalau nggak ada duit lemot. Kalau ada duitnya pintar kamu. Oke. Cukup? Ada lagi? Iya, paling itu aja mau gimana. Saya pikir kan kalau nggak dijalankan sekonyong-konyong gitu langsung kita jalan. Ya kasih penjelasan dulu. Salah. Ya benar, harus punya ilmunya dulu. Kalau nggak punya ilmu ini urusan harta. Nanti kita mengambil harta yang bukan milik kita. Itu bahaya, itu kezaliman namanya. Makan harta yang bukan milik kita kan dosa besar itu. Karena saya juga berkaca sama dari kakek saya tahu Ngkong itu anaknya banyak. Bapak saya mungkin dulunya masih muda, cukup berjasa, sering membantu adik-adiknya kuliah. Jadi yang saya tangkap ceritanya
bapak saya itu dilebihkan warisannya daripada adik-adiknya. Ya sampai saya ingat sekali. Sudahlah, nggak usah mengungkit yang dulu, nggak baik. Ya ngungkit, oh itu salah, itu nggak bener. Sudahlah, nggak usah ngungkit yang dulu. Kewajiban kita untuk keluarga kita yang sudah wafat sudah kita doakan semuanya. Semoga Allah mengampuni mereka, merahmati mereka, kan gitu kan. Ya kewajiban kita mendoakan kebaikan. Yang sekarang kita hitung sesuai syariat. Ya, oke. Ya, baik ya khair. Makasih banyak, jazakallah khair. Ya.